Dan statement itu keluar setelah Mondi melepas hijabnya guys. Jadi itu membuat curiga pihak publik tentang setelah dia buka hijab lalu dia mengatakan hal yang tidak hal yang mungkin belum jelas kebenarannya tentang apa yang dilakukan oleh Ebit Lew kepada Mondi ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra SFN Channel. Selamat berjumpa kembali di video ini guys. Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan aku selalu mendoakan agar yang sakit supaya lekas disembuhkan, dan juga yang sehat agar selalu menjaga kesehatannya setiap hari dengan cara berolahraga dan beraktivitas serta yang lain-lainnya guys ya. Amin. Dan di sini ada pembahasan yang masih lagi hangat guys ya. Bahkan pembahasan ini bukan hanya panas atau hangat di Malaysia guys, namun sudah masuk pembahasan yang tingkat level atas di Indonesia guys, yaitu tentang perselisihan antara Ustadz Ebit Lew dan juga Mondi. Ini bukan hanya menjadi perbincangan di Malaysia guys, namun saat ini Indonesia menjadi pemberitaan teratas ya guys ya, tentang pemberitaan mereka berdua ini tentang perselisihan dua kubu antar Ustadz Ebit Lew bersama Ustadz Dedi Sulaiman. Di kubu lainnya ada Mondi dan juga Kepris ya guys ya, karena saling memberi fakta-fakta yang mereka miliki guys. Dan kisah ini semakin menarik, dan juga polis di Raja Malaysia sudah memproses, dan memang kita wajib tunggu lah guys ya, seperti apa kelanjutan bila sudah ditangani polis ya guys ya. Bahkan salah satu artis Indonesia yaitu Arie Untung ya tertarik untuk mengikuti perkembangan kasus ini guys. Dan di podcast resmi miliknya ia mengundang mantan suami Mondi. Anda tahu guys apa yang akan terjadi dengan kesaksian mantan suami Mondi ini guys. Oke, sebelum kita mereaksi video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan video lengkapnya ada di Arie Untung Podcast ya guys ya. Silakan kalian berkunjung juga channel itu, link udah aku taruh di deskripsi. Dan tanpa banyak berlama-lama lagi, aku juga sangat penasaran guys ya, bagaimana begitu mengguncangnya kasus ini di Indonesia, begitu di atas sekarang guys ya. Dan banyak sekali orang Indonesia yang telah mengetahui kasus ini guys. Oke, tanpa banyak berlama-lama lagi, jom kita langsung aja mereaksi. Ini dia. Ustadz memerkosa anak pang. Yang benar. Seperti apa beritanya? Ayo kita lihat yang satu ini. Polis akan memanggil penyanyi rap Kepris dan seorang wanita Indonesia bagi membantu siasatan susulan laporan yang dibuat pendakwah terkenal Ebit Lew. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkata pihaknya telah menerima arahan lanjut OTI untuk menyiasat kes terbabit. Berita mengenai Ustadz Ebit Lew dan Mondi yang menjadi perhatian media Malaysia dan kini hingga ke Indonesia karena diduga memberitakan berita yang tidak benar. Nah, kali ini banyak pihak yang mulai speak up dengan berita-berita Mondi maupun Ustadz Ebit Lew yang semakin simpang siur. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita. Selamat semuanya yang cukup heboh di TikTok. Ini luar biasa ya, karena qadarullah yang terkait adalah orang yang saya juga pernah ketemu dan juga kenal gitu ya. Seorang ustadz, yaitu Ustadz Ebit Lew yang sudah masyhur dengan cara pergerakannya menjamah teman-teman yang ada di jalanan. Dan juga Mondi, seorang punkers yang terakhir waktu episode sini beliau sudah berhijab dan juga berhijrah. Tapi dari cuplikan berita yang viral barusan kita lihat, kayaknya kebetulan hari ini saya mengajak beberapa orang-orang dekat Mondi yang mungkin Sebentar guys, kita pause dulu. Mereka lebih paham Mondi lah. Dan sebelumnya ternyata Mondi ini sudah diundang podcast oleh Arie Untung guys. Namun di situ dia mengatakan, atau Arie Untung sini ya memperlihatkan bahwa di podcast tersebut Mondi sudah berhijrah ya guys ya, atau sudah menutup auratnya seperti itu guys ya. Namun saat statement dia mengatakan tentang Ebit Lew atau Ustadz Ebit Lew, dia sudah membuka kembali hijabnya ya guys, seperti itu. Oke, menarik untuk kita bahas, kita saksikan lagi.
dibanding saya gitu ya. Saya mungkin akan kenalin satu-satu ya. Yang pertama itu Bang Jet sebagai ketua Bang Hidayah. Bang Hidayah. Bang Hidayah itu di mana? Di pusatnya Tangerang. Di pusat Tangerang. Dan juga Bang Ipai. Bang Ipai. Wakil Ketua Bang Hidayah. Nah, yang sebelahnya nih yang angker nih, siapa namanya? Bang Belo, Bang Belo. anggota dari Pang Hidayah, Anggota Bang Hidayah dan beliau juga adalah mantan suami dari Mondi Tato. Aduh. Alhamdulillah sekarang sudah ada kontak kita dengan Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Alhamdulillah beliau dalam proses Mondi ketika dikenalkan dengan Ustadz Ibidlo, kemudian prosesnya kemudian ke Malaysia dan berubah berhijab segala macam. Itu ada beliau di proses ini. Nah kemudian ketika ada berita terbaru, beliau juga jadi ikut serta dalam mengklarifikasi ini gitu. Makanya kita tanya langsung sama Ustadz Dery. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bang Hidayah, antum mau tahu ya Bang Hidayah ini anak-anak Pang di Tangerang tapi bikin pengajian nih. Masya Allah. Semoga Allah beri semua hidayah. Anak pang bikin Amin, pengajian. amin. Nah, Ustadz kan lihat waktu itu membersamai prosesnya ya. Membersamai prosesnya gitu dan Ustadz juga udah mengenal Ebit Lau sebelumnya kan? Dari tahun 2014. 2014. Pernah ada berita seperti ini sebelumnya belum? Nggak ada. Nah kemudian treatment Ustadz Ebit dengan Mondi yang Ustadz tahu apa aja tuh? Maksudnya apa kemudian kan diberikan modal kemudian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bang Ari, sebetulnya saya sudah bilang kemarin di live Instagram bersama teman-teman Pang Hidayah. Setelah klarifikasi nomor itu asli, saya akan close untuk berbicara tentang ini di sosial media. Tapi ini via Zoom dan saya pun mau menjelaskan sedikit saja tentang keterlibatan saya dengan kasus ini. Nah, jadi sebetulnya yang menelpon saya pertama kali itu ya Mondi dari Malaysia. Dia telepon saya pakai nomor dia. Saya pikir dia yang mau ngomong. Ternyata ada orang laki-laki yang tidak pernah saya kenal, nggak tahu namanya siapa. Tiba-tiba tanpa perkenalan diri, dia cuma Mondi bilang ini ada yang mau bicara. Siapa namanya? Saya malas nyebut namanya. Jadi dia bilang dia mau ngomong. Langsung dia tanya begini itu pertanyaannya. Ustadz, ada di video coba itu. Bagaimana bila ada anak perempuan Ustadz? Saya berjanji akan jaga dia. Kemudian saya sentuh dia tanpa izin. Apakah itu jenayah seksual? Pertama, saya nggak ngerti jenayah itu apa. Ternyata jenayah itu kan pelecehan kan. Karena itu memang bahasa mereka, bukan bahasa kita kan. Terus pertanyaannya udah salah. Dia tanya mana mungkin saya punya anak perempuan saya titip kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, kecuali kepada suaminya kan. Jelas saya jawab wallahu a'lam. Ini pertanyaan tentang siapa ya, tentang Ebit Liu. Panjang itu pertanyaannya, tapi dia cut dan dia framing negatif. Seakan-akan saya ini pendukung pelecehan seksual. Ketika saya sudah mulai yakin kalau itu chat asli, karena nomornya berbeda dengan nomor yang ditunjukkan di orang Malaysia itu kan. Jadi saya post lah gitu, karena dia bilang nanti kalau kamu bisa ini, dia tantang lah. Tapi saya bukan mau cari uang itu, nggak ada apa-apanya uang yang dia tawarkan. Itu juga bukan orang nggak punya duit kan. Jadi saya bilang, saya lihat kan ini chatnya. Tapi itu jadi persoalan. Sampai saya ditelepon sama teman saya, salah satu orang penting lah di Malaysia. Tak usah dilayan Ustadz, banyak fitnah, banyak ini semua. Ahsan Ustadz, hapus saja. Dihapus saja konten-konten itu. Tak usah direspon, ya biarkanlah aparat kepolisian yang akan mengurus itu. Jadi aku hapuslah postingan itu sampai saya menunggu live dari Bang Z dan tim Hidayah. Sampai situ aku close Bang. Aku nggak mau lagi mengurus persoalan ini. Aku udah bilang sama yang bersangkutan minta maaf karena anak ini lagi ngelukis Bang, lagi menyelesaikan Al-Quran 30 juz, terus juga mencari nafkah dengan live TikTok. Sekarang gara-gara kasus ini anak nggak bisa live Bang. Kalau anak live itu buzzernya datang caci maki anak terus, anak nggak jadi jualan kayak tadi. Karena Instagram malah caci maki semua, malah nggak jadi jualan. Jadi anak rasa Bang ini kasus ini sangat mengganggu dan juga
kita harus jelaskan di obrolan ini siapa sih sebetulnya orang yang bersalah di sini, yang jahat di sini. Kalau Ustadz Ebit Liu sudah bersumpah juga sama saya, tidak pernah sentuh, dia tak pernah sentuh, dia justru tak punya nomor Mondi pun tak punya, Mondi tak pernah telepon Ustadz Ebit, dia menelpon melalui perantaraan dari PA-nya Ustadz Ebit. Jadi tak mungkin Ustadz Ebit akan berniat buruk terhadap Mondi. Dia cuma ada niat bagaimana membantu Mondi jadi orang sukses. Bahkan sesampainya di Malaysia diletakkan di madrasah yang terbaik, kemudian di ikram, dilayanilah dengan terbaik lah. Cuman Ustadz Ebit kan berangkat haji sama istrinya. Pas dia berangkat haji, dia pulang tanpa sepengetahuan Ustadz Ebit Liu. Ternyata mau menikah di sini katanya, karena nggak tahu nikah sama siapa. Dan terus bahkan waktu baru sampai di Indonesia kan saya yang rencana mau jemput, ternyata dijemput sama Bang Rodex kan. Saya jemput karena Ustadz Ebit minta tolong siapkan dia pekerjaan yang bagus di Indonesia, jangan sampai nanti dia balik lagi ke komunitas kemudian dia lepas hijab. Kita udah wanti-wanti Bang. Maka saya kenalkan sama Habib Akbar namanya, dia siap membantu Mondi dengan modal miliaran. Dibantu untuk Mau dimodalin? dia mau dibikin produk bernilai miliaran. Produk supaya Mondi bisa jualan live TikTok, disiapkan rumah, ditawarkan semua. Ana rasa Bang Rodek menjadi saksi di sana meeting itu ya. Ana nggak datang meeting itu, ternyata Bang justru lepas hijab. Nggak mungkin lah Bang Habib Akbar akan melanjutkan kontrak itu kalau dia tidak dalam keadaan hijrah. Kan kita kan simpati karena dia hijrah Bang. Maksudnya modal itu karena untuk membantu ya secara perekonomian. Jadi Bang Ari, Ana tidak dekat dengan Mondi, Ana nggak tahu dia bagaimana. Mungkin anak-anak Pang Hidayah bisa menceritakan siapa dia sebetulnya, kenapa dia bergabung dengan Pang Hidayah, terus kenapa sampai ke Malaysia lagi. Saya nggak tahu tuh obrolan apa Bang Z dengan dia. Yang cuma satu saya pengen meyakinkan di podcast ini, Bang Z dan teman-teman tidak ada merekayasa chatting dengan Mondi. Selesai, kita di jalan yang benar, kita hanya niat membela kebenaran saja, yang salah-salah, yang benar-benar. Dan untuk tuduhan pemerkosaan, perzinaan itu mesti datangkan saksi 4 orang. Tanpa saksi itu namanya pencemaran nama baik. Betul. Jadi Bang, Islam adalah agama yang melarang penganutnya untuk membicarakan dosa orang. Membicarakan dosa orang itu mesti di tempat yang benar, di mahkamah, di pengadilan. Tapi kalau membicarakan dosa orang di majelis-majelis yang tidak penting, apalagi di podcast kan, itu gibah kalau benar. Kalau tidak benar itu fitnah. Dua-duanya salah. Jadi ahsan ya kita sekarang di podcast ini lebih baik ya memikirkan bagaimana semua kembali ke jalan Allah. Semua kalau salah minta maaf. Kalau cabut laporan ke kepolisian dan minta tolong juga dari pihak sana untuk mencabut laporan, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau ini memang semata-mata hanya karena dunia, karena uang, ya udahlah, kita juga bisa kasih uang. Ya, Bang Ari juga bisa kasih uang. Saya rasa orang Islam di Indonesia juga nggak kalah kaya gitu dengan teman-teman di Malaysia. Jadi coba pikirkan gimana cara memulangkan Mondi nih. Itu aja. Emang nggak bisa pulang karena masih tersangkut dengan adanya laporan itu? Ya nggak apa-apa Bang. Yang penting Bang, Ana tidak akan bikin konten lagi tentang kasus ini. Ini karena saya diminta untuk memberikan klarifikasi. Saya jelaskan bahwasanya menurut saya Ustadz Ebit Liu tidak bersalah. Kasus ini ya, kalau kasus lain saya nggak ikut-ikut lah. Kasus ini kenapa? Karena saya ikut terlibat dalam proses memasang hijab dan melepas hijab itu. Dia melepas kemudian dia kabur ke Malaysia. Karena dia mengirimkan video sebelum dia kabur itu, anak dia pengen jumpa Ustadz Ebit Liu. Kalau udah gede pengen jadi Ustadz Ebit Liu, pengen jumpa Ustadz Deddy Sulaiman. Saya rasa sebelum berangkat ke Malaysia, dia masih dalam keadaan ta'zim menghormati Ustadz Ebit Liu. Tapi ternyata saya sampai di sana dia berubah. Anak nggak tahu apa yang terjadi di sana. Siapa yang mencuci otak dia, mempengaruhi dia untuk memfitnah Ustadz Ebit Liu, saya nggak tahu. Saya nggak sebut nama siapapun di sini. Yang jelas ada sesuatu yang aneh dengan kenapa dia bisa menyerang orang yang baik sama dia, yang sayang sama dia, yang sudah membantu dia dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, ya.
Bagi saya itulah seburuk-buruk akhlak manusia. Orang yang paling buruk akhlak itu Bang, dia akan menafikan kelebihan kita, melupakan kebaikan kita, bicarakan kekurangan aib-aib kita, kemudian kalau tidak ketemu dia fitnah kita. Nauzubillah min zalik. Nah, dan orang yang busuk hatinya adalah orang yang ketika tidak mampu menjatuhkan orang seorang diri, maka dia akan hasut dan akan pengaruhi orang untuk membenci kita. Maka semua yang menontonkan podcast ini jadilah orang baik saja. Kalau ada benar sama kita, doakan ampunan untuk dia dari Allah. Sebelum tidur doa sama Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Amin. Itu Bang. Terima kasih banyak Bang udah menginvite saya di sini, teman Pang Hidayah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Berikan bukti-bukti yang benar kalau nomor itu benar adanya nomornya Mondi. Jadi jangan sampai terjadi fitnah lagi seakan-akan ada orang Malaysia yang men-chatting nomor itu tanpa sepengetahuan Mondi. Tolong di cross check lagi Bang. Jangan sampai kita yang salah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini Bang Jet juga sudah bilang bahwa memang itu benar nomornya. Karena kalau salah berarti Bang Jet yang dianggap berbohong kan. Karena ini kan Bang Jet di sini untuk membuktikan. Tidak gitu Bang Ari. Bukan berarti bisa jadi bukan Bang Jet juga. Bisa jadi ada orang yang memegang nomor itu yang akan dicurigai dan sebagainya. Enggak. Itu karena saya masih telepon ya, by phone. Terus video call juga itu disaksikan Bang Ipai selaku wakil, ada Dewan Pembina Bang Rodek, ada seksi perlengkapan kita. Itu di malam Rabu, tepatnya Rabu Wakasan. Posisi di sana. Posisi di Gondrong Petir Tangerang. Enggak, maksudnya Modinya di sana. Oh. Dan ada dua sosok laki-laki ya. Yang menjaga dia, itu mengaku Interpol. Lalu juga satu itu juga yang disebut bodyguard. Saya ingin didatangkan ke Malaysia besok. Bang Jet itu mau ditarik juga jadi saksi sepertinya. Ini tambah runyam nanti nih. Dan satu juga ini kami hadirkan Bang Belo juga. Beliau sama ingin dihadirkan di sana. Oh iya, diminta juga untuk Malaysia. Diminta juga untuk Malaysia. Nah, kalau saya konteksnya di sini, saya datang ke Malaysia untuk apa? Ya kan? Sedangkan saya punya keluarga, punya istri, punya anak, dan saya juga punya kerjaan, ya kan? Nah, sedangkan ke Malaysia, lalu kerjaan saya tinggal, ya kan? Kebutuhan, lalu bagaimana? Keluarga siapa yang nanggung Jakarta kan gitu? Harus ada penjelasan dulu dong, gitu kan, Bang Ari. Kalau saya sih disuruh ke sana emang buat nemenin dia, cuman seminggu aja gitu buat nemenin dia di sana. Dia bilang saya nggak ada hak, ya nggak ada hak suaminya kan. Seperti yang tadi saya tunjukkan juga itu ya, Bang Ari ya, di chattingan sama istri saya ya, istri saya bahwa Mondi itu ingin pulang ke Indonesia tapi tertahan, gitu kan. Bahkan terakhir juga masih komunikasi sama istri saya, masih komunikasi, ya kan. Di sana dipersulit untuk pulang, gitu. Ya maaf sama saya juga dia bilang waktu habis video call itu besok mau pulang nanti ya rencana kita mau di airport. Di sini hitung sekitar saya lihat tanggalnya. Rinciannya itu dikirim tadi, entar dulu, ada 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, Mondi juga pengen pulang teh, ya kan? Maaf Bang Ali. Ini ada WhatsApp-nya Ustaz. Iya. 2 hari yang lalu. Ya, Bacain ya, Mondi juga pengen pulang teh, tapi di sini ditahan. Tadi telepon teh Mondi matiin. Ya, itu ada tim. Ada tim, datang 2 orang, langsung dimatiin handphonenya. Itu dengan nomor yang sama yang Oke guys, demikian tadi videonya guys ya. Ternyata semakin runyam aja masalahnya guys ya, semakin keriting aja kasus ini. Untuk meluruskan semuanya, banyak sekali orang, pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikannya guys ya. Dan betul kata apa yang disebut tadi, apa yang dibicarakan dari Ustadz Dedi
Sulaiman ya guys ya, bahwa kasus ini kalau bisa ditangani secara kekeluargaan saja guys, ditarik kasusnya dari Malaysia sana, jadi sehingga tidak perlulah ada kasus untuk kriminalitas di sini guys. Lebih baiknya diselesaikan, dijumpakan antara kedua belah pihak ini guys ya, agar terjalin kesepakatan antara kekeluargaan. Seperti itu adalah cara yang paling baik ya guys ya untuk menyelesaikan masalah, karena tak perlu ribut-ribut lagi. Dan tadi kalau menurut aku pribadi guys ya, ini hanya dari pikiran aku, bahwa statement yang dikeluarkan oleh Mondi terkait tentang hal-hal negatif yang dilakukan, mohon maaf kepada Mondi, dari yang dilakukan oleh Ustadz Ebit Leau, ini menurut Mondi ya guys ya. Dan statement itu keluar setelah Mondi melepas hijabnya guys ya. Jadi itu membuat curiga pihak publik tentang statement apa yang diberitakan oleh Mondi guys ya. Ya tentu saja orang curiga ya. Setelah dia buka hijab lalu dia mengatakan hal yang tidak, hal yang mungkin belum jelas kebenarannya tentang apa yang dilakukan oleh Ebit Leau kepada Mondi ini guys. Namun apa-apa yang terjadi sekarang, kasus itu telah berjalan, mari bersama kita menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang sedang ditangani oleh pihak polis Malaysia. Namun balik lagi, alangkah baiknya jika ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, sehingga terjalin lagi guys rasa kekeluargaan, dan semoga Mondi ini nggak balik lagi ke jalur yang dulunya guys ya, yang mungkin membuat dia tersesat. Dan Ebit Leau telah hadir untuk menyelamatkan dia, dan video itu telah aku reaksi juga guys, bagaimana Ustadz Ebit Leau membawa dia dari pinggir jalan ya guys ya, kemudian dia dinaikkan, diangkat derajatnya oleh Ebit Leau, dan aku tahu cerita itu guys. Dan sekarang alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja guys, karena itu adalah jalan yang paling ampuh menurut aku. Tapi itu menurut aku aja guys, karena kita mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan jika mungkin apa yang aku katakan ini menyinggung perasaan Anda semua, silahkan Anda komen aja, dan memang aku mohon maaf kepada Anda semua ya guys ya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kisah kita semua, dan kita kawal kasus ini, semoga terjalin baiklah di kemudian hari, nggak ada ribut-ribut lagi seperti ini guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.